Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papang Yudi Prasetyo, SOS MSI. Saya tutor UT dan saya bangga menjadi tutor UT, dan saya berpesan kepada para mahasiswa UT khususnya di UT Purwokerto untuk selalu bersemangat dalam belajar, meraih cita-cita bersama UT. Hidup UT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Apa tuh? Oke, bersama saya Dina. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang lagi in saat ini, yaitu mengenai registrasi mahasiswa baru. Kali ini di sebelah saya sudah ada koordinator registrasi dan ujian, yaitu Bapak Ismiantoro Aziz Syahrani Eskom. Bapak, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Sudah siap ya dengan pertanyaan saya ya? Ya, super. Super. Super sekali. Di UT ini ada kan registrasi sepanjang masa itu ya, Mas? Sebenarnya sepanjang masanya itu gimana sih maksudnya? Oh ya, baik. Jadi memang sih universitas terbuka itu berbeda ya dengan perguruan tinggi lain, di mana pendaftarannya itu sepanjang masa. Artinya kita tidak pernah menutup waktu pendaftaran atau registrasi mahasiswa baru. Oke. Yang membedakan itu sebenarnya masa kuliahnya atau perkuliahannya. Contohnya seperti ini. Saat ini kan kita sedang melakukan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru atau registrasi mahasiswa baru, dan ini dibatasi sampai tanggal 16 Agustus gitu ya. Itu untuk perkuliahan pada bulan September, Oktober. Nanti setelah tanggal 16 Agustus kita close, tanggal 17-18 Agustus itu mahasiswa masih bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru, hanya saja perkuliahannya itu tidak dilakukan pada bulan September, tapi nanti akan dilakukan pada bulan Maret atau April begitu. Jadi yang membedakan itu perkuliahannya mulainya kapan. Oh gitu ya, mulai pembelajarannya aja Ya, sih sebenarnya. betul, mulai gitu. pembelajarannya Oke. Nah kalau di universitas terbuka sendiri itu jurusannya ada apa aja sih sebenarnya? Jurusannya banyak ya. Jadi kita punya 4 fakultas ya, dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Dari 4 fakultas itu kita memiliki banyak sekali program studi yang ada, seperti di FKIP ya, ada pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD, pendidikan PKN, biologi, fisika gitu ya, matematika, itu sudah include di fakultas FKIP. Kemudian ada juga fakultas ekonomi misalkan, di sana ada jurusan akuntansi, manajemen, jadi yang basisnya itu ekonomi gitu ya, seperti ekonomi syariah dan sebagainya, ada di sana semua. Kemudian ada FISIP, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, itu ada ilmu hukum ya, ada ilmu komunikasi, administrasi negara, jadi banyak sekali di sana di fakultas itu. Dan terakhir di Fakultas Sains dan Teknologi, itu yang biasanya jurusan-jurusan MIPA ya, seperti biologi murni, matematika, statistika, kemudian sistem informasi pun di sana, kemudian perencanaan wilayah dan kota juga ada di sana. Jadi cukup banyak. Banyak. Dan akreditasinya gimana nih Mas? Untuk akreditasinya universitas ya, universitas itu terakreditasi B. Kalau program studi itu hampir 98% kali ya, itu akreditasinya A dan B. Yang masih belum terakreditasi atau masih, karena masih baru kali ya, program studi yang baru seperti pariwisata itu masih C ya. Kemudian jurusan sistem informasi juga masih C, karena baru ada itu ya. Oke, berarti jangan khawatir ya untuk memilih universitas terbuka, karena akreditasinya sudah A, B, dan kalau memang karena masih baru karena jadi C gitu betul. ya, jadi sudah terakreditasi ya Mas. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya bedanya SIPAS itu apa? SIPAS non TTM, ada kata-kata SIPAS nih ya, terus ada non SIPAS gitu, terus ada SIPAS fully online, itu bedanya apa sih sebenarnya? Banyak calon mahasiswa yang masih belum ngerti itu bedanya apa. Ya baik, jadi universitas terbuka itu memiliki skema ya, skema ketika mahasiswa baru itu ingin kuliah, kita memberikan skema apakah layanannya paket ataupun non paket. Jadi kalau yang paket itu sebenarnya lebih mudah, itu paket gitu ya. Paket itu sistem paket semester atau biasa disingkat SIPAS, tapi kita menyampaikannya paket. Dan yang non paket itu, dari yang paket itu atau yang SIPAS itu
Banyak pilihan ya, banyak pilihan. Untuk semester ini, kalau semester kemarin sih yang fully online masih tersedia ya, tapi sekarang udah nggak ada. Oke. Kita masih skema SIPAS-nya yang masih ada itu SIPAS penuh atau sistem paket yang penuh, artinya seluruh mata kuliah itu diberikan bantuan belajar tutorial tatap muka ya. Itu syaratnya harus ada 20 orang dengan program studi yang sama dan di semester yang sama. Itu syaratnya seperti itu. Karena ada layanan-layanan yang diberikan untuk yang SIPAS penuh tadi, sistem paket semesternya seluruh mata kuliah. Kemudian ada SIPAS semi. SIPAS semi itu artinya nanti ketika mahasiswa mengambil layanan paket yang SIPAS semi, sama persyaratannya harus ada 20 orang juga dengan program studi yang sama. Hanya saja mata kuliah yang diberikan bantuan belajar tidak semuanya tatap muka. Misalkan mahasiswa itu dalam semester 1 itu mengambil 5 mata kuliah ya. Jadi 3 mata kuliahnya tutorial tatap muka diberikan, kemudian yang 2-nya bisa mengikuti bantuan belajar tutorial online. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya SIPAS non-TTM ya, SIPAS non-TTM. Itu artinya seluruh bantuan belajar itu tidak ada bantuan belajar tatap mukanya, tapi diberikan bantuan belajar tutorial online gitu ya. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka. Kemudian bedanya apa dengan yang non SIPAS atau yang non paket? Kalau yang paket atau yang SIPAS itu sudah ditentukan mata kuliahnya. Jadi semester 1, semester 2 sampai nanti dia lulus itu sudah ditentukan paket mata kuliahnya. Misalkan mata kuliah semester 1 20 SKS, semester 2 20 SKS, seterusnya sampai semester 8 sudah ditentukan paketnya. Kalau yang non paket, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah ya, batasannya hanya SKS aja. Jadi mahasiswa bisa mengambil yang non paket itu boleh 2 SKS dalam satu semester diperbolehkan. Maksimal itu batasannya 24 SKS, tapi untuk semester 1 dan 2 batasannya maksimal 20 SKS. Jadi itu tergantung dari kemampuan mahasiswa untuk mengambil layanan, apakah mau yang paket ataupun yang non paket. Gitu. Oke. Itu ada pembeda untuk biaya per semesternya nggak sih? Iya, jadi tentu saja ada perbedaan ya untuk biaya itu. Kalau yang paket karena sudah include di dalam layanan-layanan tadi seperti mendapatkan bantuan belajar tutorial tatap muka, kemudian mendapatkan bahan ajar ya, semuanya itu biayanya beda. Yang membedakan itu kita ada range biaya biasanya mulai dari 1.150.000 sampai 3.300.000 tergantung dari program studinya yang diambil. Kalau yang non paket itu hitungan biayanya dihitung per SKS. Jadi range biayanya itu mulai 36.000 sampai 78.000 per SKS-nya. Jadi tergantung mahasiswa mau ngambil 10 SKS misalkan ya. Kita ambil range yang paling rendah 36.000 jadi 360.000 ya, karena 36.000 dikali 10 SKS, seperti itu. Itu belum termasuk biaya buku ya. Nanti ada biaya buku lagi tersendiri. Gitu. Terus ini sekarang ada registrasi non RPL dan RPL. Nah, itu juga banyak yang tanya, ini tuh sebenarnya bedanya apa gitu? Oh ya, RPL itu kita harus tahu dulu ya apa itu RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi artinya ketika calon mahasiswa sudah memiliki seperti masa kerja, kemudian barangkali punya pernah kuliah di perguruan tinggi sebelumnya, sudah lulus maupun yang belum lulus gitu ya, masih ongoing, mau kuliah di UT bisa menggunakan skema RPL. Jadi nanti mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi sebelum UT itu bisa diakui, dialih kreditkan. Jadi ketika mahasiswa kuliah di UT tidak perlu mengambil sampai 8 semester. Bisa saja hanya 4 semester, 3 semester, tergantung pengakuan dari fakultas berapa SKS yang diakui. Kalau yang non RPL itu murni ya, artinya memang fresh graduate dari lulusan SLTA yang memang belum memiliki atau belum pernah kuliah di manapun, jadi langsung kuliah di UT, jadi memang mulainya dari nol gitu. Gitu, berarti kalau yang RPL itu untuk transfer gitu ya Mas ya? Iya, betul, bisa dikatakan seperti itu sih. Jadi transfer dari perguruan tinggi sebelumnya atau studi lanjut ya, misalkan dari D2 atau dari D3 Unsud mau ngambil S1 Unsud itu menempuh RPL. Oke. Terus gimana sih langkah registrasi mahasiswa baru di UT itu sebenarnya?
Langkah-langkahnya cukup mudah ya, jadi sangat mudah sekali. Kita berikan banyak-banyak video sebenarnya di YouTube itu, dan juga ada panduan-panduannya. Jadi syarat untuk kuliah di UT itu syaratnya hanya cukup ijazah yang dilegalisir ya, kemudian ada nilai, kemudian formulir-formulir yang memang nanti bisa diunduh di website ya, di UT-ACID. Untuk pendaftarannya sendiri, calon mahasiswa bisa mendaftar secara online ya. Tidak perlu datang ke kantor UT Purwokerto di alamat sia.ut.ac.id begitu. Di sana cukup mengisi admisi, jadi nanti ada biaya admisi sebesar Rp100.000 ya. Kemudian nanti tinggal mengisi data dasar aja sih. Biasa data dasarnya kan seperti nama, tanggal lahir, kemudian NIK-nya, nama ibu, kemudian memiliki email yang aktif. Itu sudah cukup nanti melakukan pendaftaran dan mendapatkan billing admisi yang harus dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran admisi, baru nanti melengkapi berkas-berkas persyaratan tadi ya, seperti formulir, surat pernyataan, formulir fast foto, kemudian ijazah yang dilegalisir, semuanya nanti diupload di website siap.ut.ac.id. Gitu. Nah, itu tinggal milih ini ya, mau ambil SIPAS, mau ambil paket apa untuk meregistrasikan mata kuliahnya gitu ya. Iya benar untuk sekali. Membayarkan billingnya ya gitu ya. Termasuk program studi yang diinginkan. Ya kalau untuk formulirnya sendiri bisa download di ut.ac.id/formulir. Betul. Di alamatnya di sana. Oke. Terus ini ada banyak yang nanya ini sebenarnya di UT itu ada KIPK apa enggak sih? Terus gimana sih cara registrasinya itu? Oh iya. KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Iya. Oke. Jadi sesungguhnya ini adalah program pemerintah ya. Jadi program pemerintah Kemendikbud-Dikti yang memberikan kuota kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan memang UT itu mendapatkan kuota ya untuk KIP sendiri. Hanya saja biasanya itu bergilir. Jadi karena ini berlaku se-Indonesia ya, kebetulan UT Purwokerto ini di tahun ini tidak mendapatkan kuota KIP. Jadi KIP itu diberikan ke daerah Sumatera ya, Pulau Jawa gitu ya. Daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita saat ini diberikan kuota untuk SNPTN. Jadi kemarin itu beasiswa itu apabila calon siswa yang telah lulus ataupun kelas 12 ya. Kelas 12 itu mendaftar SNPTN, memilih universitas terbuka Purwokerto, itu pilihannya kemarin untuk program studi agribisnis dan juga akuntansi. Jadi kita mendapatkan kuota beasiswa itu khusus yang SNPTN dan hanya digratiskan biaya beasiswa SPP-nya saja gitu. Nah, kalau ini kan registrasinya online. Tuh, banyak calon mahasiswa yang boleh nggak sih saya registrasinya langsung atau ke WBJJ gitu? Ya, jadi kita memberikan banyak sekali itu ya cara. Jadi kalau calon mahasiswa mau datang ke kantor, itu nanti kita akan siapkan biasanya petugas-petugas yang memang akan membantu melakukan registrasi. Dan biasanya juga kita sudah menyiapkan PJW ya, penanggung jawab wilayah masing-masing wilayah. Kita ada 8 kabupaten kota ya, di Banyumas, kemudian Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Itu kita sudah membagi di staf-staf kami itu ada penanggung jawab wilayahnya masing-masing. Nanti calon-calon mahasiswa atau rekan-rekan calon mahasiswa bisa datang ke kantor, bisa menemui PJW dan juga anggotanya barangkali untuk dibantu melakukan registrasi. Berarti bisa ya ke UPBJJ, yang penting syarat dan berkasnya sudah lengkap gitu ya. Iya. Jadi bisa sekalian diupload gitu. Terus untuk jadwal di 2022.2 ini, registrasi mahasiswa baru itu dari kapan? Dan untuk registrasi mata kuliah untuk mahasiswa baru dan lama itu kapan? Jadi untuk mahasiswa baru yang tadi kan ada 2 jenis ya, yang RPL dan yang non RPL. Kalau yang RPL itu dibatasi sampai tanggal 27 Juli untuk melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Kalau yang RPL itu sampai 16 Agustus 2022 ya, yang non RPL ya. Kalau yang RPL sampai 27 Juli. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru pada saat itu.
gitu. Nah, untuk registrasi mata kuliah sampai kapan nih? Registrasi mata kuliah sampai akhir Agustus, biasanya nanti diperpanjang juga sih. Untuk pembayaran sendiri sampai September. Oke, siap. Jadi banyak yang tanya ini sebenarnya kalau udah registrasi cetak billing apa harus dibayarin apa enggak? Nah, di cetak billingnya sudah ada ya batas pembayarannya sampai kapan ya gitu ya? Iya benar. Jadi ketika calon mahasiswa mencetak billing admisi maupun billing registrasi mata kuliah, di sana sudah tertera ya jadwal batas akhir pembayarannya kapan, kemudian waktu ujiannya kapan, itu semuanya sudah ada di keterangan di billing-billing tersebut. Oke, untuk kegiatan mahasiswa sendiri ataupun nanti calon mahasiswa untuk ngeceknya itu di mana sih? Oh iya, untuk ngecek billing ya? Untuk ngecek kegiatan jadwalnya, jadwal, perkuliahan, terus tutorialnya kapan, itu di mana sih banyak yang tanya nih? Iya, jadi ini kita dari Universitas Terbuka itu setiap tahun itu pasti akan mengeluarkan kalender akademik ya. Kalender akademik itu berlaku selama 2 semester biasanya. Nanti bisa teman-teman download di website UT ya, ut.ac.id. Di sana dicari aja kalender akademik. Itu sudah tertera kapan registrasi mahasiswa baru, kapan registrasi mata kuliah, kapan LKBJJ-nya dimulai ya, kemudian orientasi studi mahasiswa baru, kemudian tutorialnya kapan, ujiannya kapan, itu sudah ada di kalender akademik, semuanya sudah ada dan itu biasanya berlaku selama 2 semester atau 1 tahun gitu. Ya ini pertanyaan saya sudah habis dan tinggal pertanyaan untuk closingnya. Kenapa kita harus memilih Universitas Terbuka untuk bergabung? Kenapa nih? Banyak alasan sebenarnya kenapa teman-teman itu harus pilih UT ya. UT itu banyak sekali kelebihan ya. Yep. Pertama fleksibel, jadi sangat fleksibel bagi calon mahasiswa itu. Apalagi kalau teman-teman itu sudah bekerja dan waktunya tidak ada untuk datang ke kampus, bisa mengambil kuliah di UT, kemudian biayanya terjangkau ya, karena tidak ada uang gedung, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang kos, karena ini bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh mahasiswa untuk kuliah begitu ya. Dan tentu saja kita sudah terakreditasi Bank PT maupun terakreditasi secara internasional gitu. Jadi kita memang sudah jaminan mutu ya dalam perkuliahan, dan tentu saja ini adalah perguruan tinggi negeri yang ketika masuk itu tidak perlu tes, langsung masuk aja. Betul beda sekali. dengan perguruan tinggi negeri lain yang harus bersaing ketat ya. Banyak lebihannya loh, mana tepuk tangannya dong tim kita. Oke. Untuk kegiatan terdekat ini banyak yang tanya untuk upacara penyerahan ijazah ya. Sudah kita upload di sosmed kita, di WhatsApp, di mana-mana. UPI-nya kapan? Terus teknisnya pendaftarannya bagaimana, Mas? Kita dalam waktu dekat ini memang memiliki agenda upacara penyerahan ijazah. Ini karena terlambat barangkali, kami mohon maaf juga. Ini untuk yang yudisium pada tahun 2021 ya, itu bulan Oktober November. Kita laksanakan upacara penyerahan ijazah ini pada bulan September awal, tanggal 5, 6, dan 7. Untuk pendaftarannya sebenarnya sudah kita share ya flyer-flyernya di SLUTACID /registrasi UPI 41 ya. Di sana sudah ada ada alamatnya. Dan upacara penyerahan ijazah ini gratis ya. Jadi tidak ada biaya. Tangan lagi dong, banyak yang tanya. Bayar apa enggak nih? Gratis. Sudah include toga gitu ya. Sudah include seminar, dapat sertifikat. Jadi barangkali cuma akomodasi aja ketika datang, mungkin yang jauh ya dari Tegal atau dari Brebes ke sini kan perlu akomodasi ya mungkin. Nah, itu aja sih. Kalau tapi untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan UPI-nya itu memang kita tidak pungut biaya karena sudah include di biaya SPP uang kuliah tunggal. Jadi ketika mahasiswa itu kuliah dari semester 1 sampai lulus itu sudah include semuanya. Iya, dan tempatnya juga di mana ya, Mas? Oh ya, tempatnya di Hotel Java Heritage. Kan stop lagi nggak nih? Gratis di Jahe. Oke. Terima kasih Mas Aziz untuk waktunya. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Tonton terus iPod. Tuliskan tema apa yang ingin dibahas di iPod selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube kita di Universitas Terbuka Purwokerto. Saya Dina pamit. Inyong Podcast. Open Tuhan.